Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa kita bermuhasabah diri. Ingat suatu hari kita akan kembali kepada Allah. Jika citra hidup kita salah, maka ketika meninggal akan su'ul khatimah. Jika citra hidup baik, insya-Allah akan husnul khatimah. Maka untuk memperbaiki keadaan yang ada, tiada jalan kecuali taubat. Salah satu tipsnya yaitu perbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian perbanyak berzikir kepada Allah, supaya Allah berzikir kepada kita. Udhkuruni adhkurkum. Ingat saya ingat kamu. Kebalikannya, nasullah fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah melupakan mereka. Tiada gerak, tiada kehidupan tanpa Allah. Maka supaya kita bisa hidup dalam rahmatnya Allah, senantiasalah berzikir. Walaupun kafir bisa hidup, tapi dalam istidratnya Allah. Dalam pembiaran kejelekannya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, senantiasalah berselawat kepada baginda. Karena kita yang tidak hidup di zaman baginda, mungkin untuk dicintai baginda. Karena dengan selawat kita, kita dikenali baginda, didengar suara kita oleh baginda, dan baginda mendoakan kita. Ingat selalu, laula Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, semesta alam tak dicipta. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dirimu tidak saya cipta ya Adam. Maka kita ada sebab Allah buat karena Nabi Muhammad. Itu bukti terima kasih kita kepada baginda. Dan ketika kita mengamalkannya, Allah beri pahala yang sangat agung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Judul hari ini, nikah menambah rezeki. Berarti udah ada, tinggal tambah. Dah. Tambah lagi. Sama-sama saudara, buka linknya. Buka GKU dulu, kemudian buka grup, buka link. Tonton sekitar 5 menit supaya grid perkumpulan kita yang GKU naik. Dan akan tampil nanti di handphone orang lain. Ini adalah satu cara untuk menggantikan supaya kurang nampak di handphone orang lain gambar-gambar yang tidak senonoh. Sudah dibuka? Biarin selama 5 menit. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam Islam ada satu hal yang dibenci Rasul, yaitu tidak menikah. Baik pria atau wanita. Baik janda ataupun duda. Karena dengan sebab itu akan mendatangkan dosa. Karena manusia Allah buat syahwiyah farjiyah, kemauan kemaluan. Kemudian syahwiyah batniyah, kemauan perut. Untuk Allah fasilitasi kemauan kita ini jangan salah arah.
Untuk makan ada yang namanya muamalah. Untuk faraj ada namanya munakahat. Dan tercela di dalam Islam lelaki yang tidak menikah. Kecuali yang dia gaya batu. Tak rasa apa-apa. Lihat perempuan slow. Lihat lelaki slow. Tak ada rasa apa-apa. Kita tak tahu beda dia sama pohon. Begitulah keadaan. Kalau ada yang pohon begitu, itu boleh tidak nikah. Lalu ada hadis tengku. An-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Orang yang jauh dari sunnahku, maka dia bukan umatku. Bukankah dengan begitu orang tidak menikah berdosa, tengku? Tidak. Makna man ghariba an sunnati falaysa minni di bab nikah, orang yang melakukan hubungan pasca nikah tanpa nikah. Itu yang dosa. Jadi kalau tidak menikah, nol masalah. Kalau dia sanggup kontrol diri. Dan ada di masa sahabat orang yang pingin ibadah amat sangat, sehingga dia tinggalkan nikah, mereka dimarahi oleh Rasulullah. Dalam penjabaran yang akan datang. Ini yang kendala sekarang yang masih jomblo-jomblo. Pikirannya sakit karena enggak sanggup ngumpulin mahar. Kenapa? Belum komit. Ketika komit nikah, semua yang udah nikah dah pengalaman, sanggup Allah beri. Dan gaya hidupnya gaya hidup orang. Bukan gaya hidup berkecot. Yang makan di tempat aja. Itu enggak akan mampu nikah. Karena enggak bergerak badan. Untung tinggal di Aceh. Kalau tinggal di luar bisa digiling jadi pupuk yang model-model begitu. Ada itu, hobi tidur. Duit minta sama mama, itu bukan laki kita. Rugi kita punya itu. Kalau begitu. Ngerti ya? Nah, kita orang Aceh harus ngomong, kadang-kadang saya pakai kata-kata ganti begitu. Supaya jangan kurang adab. Kadang-kadang udah butuh ngomong begitu. Jangan kayak ada orang Aceh yang tekete itu. Yang menghilangkan khas keacehan. Entah cut apa namanya. Berani dia jualan sabun titik-titik itu dengan nama itu. Itu orang yang rusak citra Aceh. Semoga dia taubat. Ada lihat tuh video jual sabun titik-titik itu. LOLU dah. Itu orang tak punya norma itu. Sebenarnya bukan kita tak bisa pakai kata-kata itu karena ada di Kalimantan. Mante tu. Cuma rupa aja ada. Sehingga jadi selegram. Saya tadi malam dikirimi jemaah. Ni tunggu video. Biadab itu. Tak punya norma. Dia Aceh. Tapi sok-sok barat-baratan. Dia pikir dia selamat. Enggak selamat dia. Allah itu enggak pernah nguak, enggak pernah tidur. Kena kutuk dia. Tinggal tunggu waktu. Kalau dia tidak taubat. Kita doakan cut titik-titik itu taubat dia. Kalau tidak, azab Allah akan menimpa dia. Bahasa dia terlalu vulgar tentang sesuatu yang sensitif. Sampai ibu-ibu tu kan termasuk dia ejek sama dia tu. Saya lihat videonya. Ibu-ibu yang janda-janda, mari beli sabun LOLU dia. Udah. Kemudian dia buat praktek gaya masukin sabun ke kuping. Benar-benar tak punya norma itu. Semoga gaya-gaya Belanda yang masih tinggal di Aceh begitu hilang ke depan. Allahu a'lam bisa. Udah. Coba kita buka Quran sebentar sebagai dalil. Saya udah screenshot tadi. Udah harus pakai kacamata ini. Udah berat mata. Lihat. Makanya saya screenshot supaya jangan lama cari. Jadi ada yang kurang-kurang duit. Harus optimis.
Orang bukan Islam aja bisa kaya. Kenapa kita nggak bisa kaya? Walau kadang-kadang kita nggak bagus kaya. Karena banyak orang kita kalau udah kaya lupa diri. Contoh, ini surat apa ini? Bukan Al-Isra, ini lupa saya. Tunggu, mohon maaf sebentar. Saya coba lihat kembali. Surat Al-Isra ayat 31 contoh. Udah? Ini terjadi di masa lalu, tapi pemahaman ayat ini masih ada di masa sekarang dengan takut beranak. Sehingga di masa lampau, mereka membunuh anak-anak karena alasan-alasan ABCD. Di masa sekarang, kita gagal secara jumlah dibanding ayah-ayah kita. Bang Munir berapa bersaudara, Bang Munir? 9. Hampir selesai. Kita di rumah pas 3-4. Ketabrak satu orang, tinggal 2. Begitulah keadaan. Itu mama-mama kita dulu banyak anaknya. Itu kebahagiaan. Wala taqtulu auladakum khasyatal imla. Jangan pernah bunuh anak gara-gara takut lapar. Takut miskin. Hari ini rata-rata demikian. Perhitungan kita salah. Karena kekayaan Allah itu tak terhingga. Allah memerintahkan menafkahkan isteri dan anak. Maka Allah akan beri kekayaan dia kepada kita. Disebutkan di dalam hadis tadi. Nahnu narzuquhum. Kami yang beri rezeki mereka. Wa iyyakum. Maka ketika kita jadi kepala keluarga, rezeki yang masuk lewat kita itu sebagian kebanyakan rezeki mereka. Maka ketika kita takut menafkahi isteri dan anak, sebab itu kita miskin. Ini yang udah punya istri. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh anak atau takut punya anak karena lapar itu tercela dalam Islam. Cuma kita-kita yang punya istri subur, musyawarah. Jangan dikerasi dulu. Kita program berapa? Niat kita laki di kepala 6 misal. Kata istri saya 2 saja. Berarti saya cari celeng lain 2. Begitu. Lalu dia bilang jangan. Wallahualam. Jadi kalau enggak gimana? Ya banyai. Habis banyai, tahu-tahu kita dah poligami. Apa itu hadis Ibnu Abbas? Lupa saya hadisnya. Sebaik-baik umat dari umat Nabi adalah orang yang banyak istri. Saya bangga dikit waktu begitu. Rupanya setelah saya kaji bukan. Karena perang jiwa, perang psikologis ketika kita menghadapi banyak orang itu lebih parah. Kalau 1 tenang, 2 keriting. Atau ikal lah duluan. 3 keriting. 4 berkeli gitu. Baru akhir-akhir nyaman. Pasti ada perang di hidup. Kalau lakukan hal demikian. Dari granat sampai torpedo ada itu. Cuma sabar. Udah. Sambung. Aduh, saya lupa ini. Ayat apa di atas Al-Isra ini. Sebab saya screenshot. Qala wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Firman Allah, tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang sesat. Kita sering dan selalu di dalam salat, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang benar, jalan orang yang Kau beri nikmat, jangan jalan orang yang Kau marahi
atau orang yang sesat. Termasuk orang sesat itu, yaitu orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Udah selesai Tengku S1, tapi cari kerja nggak dapat. Mau nikah, ya tertunda selalu. Karena sulit cari duit. Itu dia obatnya. Kalau kita mau, bawa ke gunung tumbuk-tumbuk dulu. Biar kembali semangatnya. Ya. Udah. Nggak boleh cemen gitu kita cowok. Cewek aja nggak cemen gitu. Di dalam surat Yusuf, perintah Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf. Ya bani, wahai anak-anakku, izhabu. Berjalanlah kamu, watahassasu mi Yusuf. Dan janganlah kalian putus asa daripada Yusuf. Wa akhih. Wala ya'asu miruhillah. Dan jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Jadi dalam segala gerak, jangan pernah putus asa. Bayangkan saja cacing gemuk, babi gemuk, anjing gemuk, kafir kaya. Kenapa kita cemen? Mungkin usaha kita yang kurang. Mungkin pikiran kita yang enggak jelas. Sebagian orang sudah diingati, kamu jangan di situ karena kamu kurang mahir. Tapi kita tetap merasa pintar sehingga gagal. Ini juga sebab keras batok kepala. Maka hidupnya enggak mapan-mapan. Kecuali yang qanaah. Sanggup tahan hidup miskin. Enggak apa-apa. Ayat 32 surah An-Nur. Wanqihu ayyama minkum. Menikahlah orang-orang yang sendiri daripada kamu. Wasalihina min ibadikum. Atau kalau enggak mampu nikah sama orang merdeka, dengan orang yang saleh daripada kamu. Kalau enggak mampu, dengan budak-budak. Enggak nikah, beli. Dan boleh juga nikah. Iyakunu fuqara, jika adalah kalian itu fakir, yughnihimullahu min fadlih. Orang yang menikah jika miskin akan Allah kayakan dengan karunia Allah. Jadi telah jelas, kalau kita mau baca dalil masih banyak, bahwa dengan bernikah Allah makmurkan rezeki. Itu bapak-bapak kita, entah Bang Munir nasibnya demikian, entah saya nggak ngerti ya. Beliau kebetulan ada misteri guest satu untuk contoh ya. Jadi orang-orang yang belum nikah tuh sebelum nikah dia parno. Akankah saya sanggup menikah? Optimis dia, mampu. Setelah menikah parno lagi. Mampukah saya beri makan anak dan buat rumah? Maka telah terbukti ayah ibu kita telah meninggalkan rumah-rumahnya untuk kita. Jadi semangat takut nikah karena enggak punya duit, itu kita temannya Abu Jahal juga. Berada pada pikiran yang sesat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Maka berjalanlah dan jangan punya budaya hidup pelit. Insya-Allah hidup makmur. Karena orang pelit selalu berpikir bahwa dengan murah akan rusak ekonominya. Itu sesat. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak diberi Allah. Semakin banyak kita butuh, semakin banyak diberi Allah. Itu terbukti dan pasti bagi yang mau mengamalkannya. Saya baca sedikit. Tunggu ya, mohon maaf. Harus lihat dulu. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnah yang semua rasul mengerjakannya. A. Al-haya. Para rasul itu semua pemalu. Malu pada tempatnya. Ini saya disuruh ngajar. Pas di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aku malu, sakit itu namanya. Emang disuruh ceramah, ngapain malu? Memang kedudukan. Kita udah sampai pegang jarum alim.
kedih tau ke? Yang akad nikah. Ngalelun. Itu sakit itu. Nanti ya, harus berobat jiwa dah. Wa ta'attaru. Dan memakai bau-bau. Berarti hidup necis itu bagus di Islam. Jangan mengkeripa kita. Kalau udah mengkeripa, jangan bau ko. Beli minyak wangi. Tapi ada model itu. Ibu-ibu kita sama. Mandi enggak, tapi minyak wangi terus-terusan. Supaya jadi sampul. Ngerti ya? Lebih-lebih ibu-ibu. Kalau kita lihat di luar, necis sekali penampilannya. Di rumah, ijam hambu. Hana lipat, hana gosok. Kadang-kadang sesekali suami keluar rumah, diganggu teman. Pakai cok baje lah, bah lemau. Begitulah keadaan. Ada itu. Kita kalau raba, kemana-mana raba, di mana-mana ada bedak itu. Itu biasa. Makanya nggak bisa kita lihat penampilan waktu hadir ke Kupinanggero. Bunga di depan rumah cantik-cantik semua. Dalam rumah mengkelep. Itu banyak. Kalau mau lihat akuarium, jangan di dalam ruang tamu. Lihatlah di kamar mandi. Karang kencing, dah jadi terumbu karang di dalam. Itu banyak kejadian. Ini kita ya sama-sama harus berobat sama isteri. Bahwa pola hidup demikian tidak baik. Karena an-nidhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Jadi Nabi bersih, Nabi necis, kita harus necis. Necis itu tak mesti mahal. Orang pakai baju watch out, kita baju out. udah expire baju. Tapi bersih tak masalah, rapi tak masalah. Ini kalau ada alat ukur saya pinjam, saya periksa ni ada enggak mandi kadang dari pagi. Itu budaya yang sangat jelek. Nabi itu rapi dan bersih. Ngerti ya? Ini kita mengkelep gaya hidup. Wasiwak. Dan suka bersugi. Tengku sangat pintar pakai kayu arak tu. Nggak apa-apa. Mau pakai Oral-B, Prito. Pakai obat gigi. Ini kita ngomong sama orang. Ning, cabai. Itu karena sering nggak sikat gigi. Ngerti ya? Sehingga nafas bau karena nggak sikat gigi juga. Ada aturan sikat gigi. Mulai dengan mengkecup misalnya. Kemudian. Gigi atas kanan, baru kiri bawah, kanan atas kiri, kiri bawah, kemudian di akhir disunatkan membersihkan lidah. Maka nggak putih. Maka kalau kita pelajari sebab bau mulut itu adalah gara-gara lidahnya kotor. Maka teman ngomong sama kita sopan semua, jaga jarak dia. Kenapa jaga jarak? Nggak tahan dia kok dekat sama kita. Ngerti ya? Itu sunnah Nabi. Wan nikah. Dan menikah. Itu sunnah Nabi. Tengku kok nikah muda boleh Tengku? Boleh. Saya berani katakan 99,9% yang sudah sampai umur 25 enggak nikah. Itu kerajinan tangan mesti itu. Yang perempuan masturbasi. Untung kita dihukum kita. Sperma yang dituang keluar itu tidak dianggap membunuh. Kalau dianggap membunuh, dosa besar kita. Berapa triliun masyarakat sudah kita bantai. Tapi alhamdulillah tidak dianggap dosa. Ini yang mana di kita. Jadi Tengku kalau enggak kerajinan tangan, nikah. Bisa enggak kerajinan tangan? Tahan. Kok udah kemaruk, pengen di badan, ambil sepatu sport lari di jalan. Keluar keringat, hilang dia. Nanti ketika baknya penuh, muntah sendiri. Tapi saya tunggu kok muntah teringat ni kita. Enggak apa-apa kalau ada yang lain. Ngerti ya? Wallahu na'udzubillahi min dzalik. Itu sunnah Ana Abdullah bin Mas'ud. Kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu saya loncat. Panjang itu hadis. An Samurah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Daripada Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul atau tabetul. Arti tabetul itu menjomblo. Siapa yang hebat di sini dari cowok-cowok ni? Yang cepat nikah.
Kalau di cewek, nggak bisa karena tunggu. Cuma tercerca di dalam hadis dan di dalam kitab, ayah dan ibu mereka. Karena tergesa-gesa dilarang dalam Islam, kata Nabi. Kecuali di 3 hal. Membayar utang, mentajid mayat, menikahkan anak perempuan. Kalau kita bisa datang ketika butuh, cari istri. Wanita kan gak mungkin buat iklan. Karena mereka terpelihara. Sunat laki-laki disunatkan, diumumkan dengan kenduri. Sunat perempuan disunatkan, dirahasiakan. Jangan ada yang tahu. Karena itu aib. Maka kata baginda Muhammad SAW di tafsir hadis itu oleh para sahabat, kegagalan biasa pada pernikahan wanita karena ayah dan bunda dalam memilih jodoh. Harus yang kaya, yang bermartabat, bukan agama. Tapi agama saja, nanti di waktu lain kita baca, kita jelaskan masalah kriteria wanita, kriteria pria, ciri wanita jelek akhlak, ciri pria jelek akhlak itu ada. Maka dijelaskan oleh para ulama bahawa ketika wanita telat menikah, jiwanya rusak. Itu efek. Kemudian daripada itu, agama saja tak cukup, harus akhlak mulia. Ketika kita menikahkan anak kita dengan orang yang tidak mulia akhlak, anak kita akan tersakiti dalam tanda kutip secara agama. Jangan anak kita dimarahi suami karena salah dia, kita anggap itu tersakiti. Itu bukan, itu kejujuran. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu itu pemimpin, tiap kamu akan ditanyakan tentang kepemimpinanmu. Jadi wajib bagi tiap pria untuk mendidik istri dan anaknya, kalau tidak dia dinamakan dayus. Maka efek daripada itu, terjadilah kekurangan makan pada pria, pada ayah dan bunda yang menyebabkan si wanita itu kurang makan. Saya sudah baca, tapi tidak saya baca lagi panjang. Sudah. Maka terjadilah kita di Aceh, wanita harus bekerja. Karena tidak ada yang ayomi. Sehingga ketika ia bekerja, dia akan bergulir di dalam masyarakat. Di sanalah terjadi kejahatan. Sehingga tersesatlah ia dalam pernikahan. Kenapa tersesat dalam pernikahan? Karena yang dia dapat sebagai jodohnya bukan akhlak, tapi cuma punya kemaluan. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam bisawab. Maka ingat itu. Bayar hutang, tajid mayat, nikahkan anak perempuan, itu adalah tanggungjawab seorang ayah. Ini anak kita, nggak apa-apa Tengku si kakak rencana jadi wanita karir. Enggak. Ini saya, cowok. Tapi jamaah wanita saya, ada yang ngaku, tapi nggak sendiri. Saya kok wanita konsul sendiri nggak saya terima. Nanti jadi fitnah. Ngaku sama merek dua-dua. Udah. Dia nggak senang setubuhan sama suaminya. Tapi dia senang masturbasi sendiri. Bahkan dia gunakan alat-alat bantu. Contoh Tengku, timun, pisang. Ada. Apa itu? Boh teruang. Allahuakbar. Ini yang terjadi. Dan tidak saja di umum masyarakat, di lembaga-lembaga agama kejadian. Di satu tempat pendidikan Islam, rada-rada ini umi hobi itu. Akhirnya jahat yang jualan di kantin. Diiris itu bohtrung sama pisau silet, tak tampil. Sehingga kejadian patah. Waktu ke IGD, kalau diinterogasi, dek sakit apa? Gimana mau ngomong? Tanya orang Zainal Abidin, berapa banyak botol minyak kayu putih ketelan? Zainal Abidin, enggak bisa kita ambil botol minyak kayu putih, lari-lari dia apalagi dah ke dalam. Salah siapa? Salah ayah dan bunda. Bang,
menurut takalan, anak tengok berat gatai bacut. Bawai perkahwin nak saudara. Mungkin. Nyok kata gatai, hanapu tak kirim mu banda. Kaki wek rata sago, ya beturut gatai, ngerti? Orang lain-lain libido. Ada wanita yang libidonya ngeri. Sehingga suami kewalahan. Salah satu usaha rumah mesti itu. Kalau enggak banyak pengeluaran. Harus pelihara ayam. Karena banyak butuh telur. Ya? Begitu. Wallahualam. Ada wanita yang santai. Cowok juga begitu. Cuma ini satu saran. Jangan salah arah. Kisah nyata. Terjadi masa purba di hadapan bunda. Bukan hadapan bunda yang salah. Seorang wanita malam honeymoon pertama bleeding. Pendarahan. Dibawa lari ke situ. Lalu sambil dibawa lari itu, suaminya curiga dia lagi hamil. Maka ditalak 3. Orang Luknga, cowoknya orang Kota Madia. Kan sangat menyedihkan. Rupanya bukan. Si suami ketika dia mau malam pertama minum obat overdosis. Balok lawan agar-agar, ya hancur agar-agarnya. Ini cerita. Jadi nggak boleh demikian. Itu salah. Jadi yang normal-normal aja dia. Kemudian orang Aceh. Kisah nyata beberapa orang di Arab. Ketika udah tahlul haji, di Arab tu ada dijual hajar jahannam. Hajar jahannam, nama aja keren. Sebenarnya dia getah kayak menyan, yang ketika dicairkan menjadi minyak, dioles bisa menjadi Viagra. Jadi kejadian orang kita, tanggung dioles, diminum. Meninggal. Jadi habis haji, meninggal di sana, kita pikir karena takwa. Bukan, salah minum obat. Ini kejadian. Jadi arah-arah ke sini itu salah. Dan arah-arah ke situ itu nista. Dan yang paling terakhir, tidak saya pakai nama, kejadian di salah satu rumah sakit di Banda Aceh. Beliau itu teman istri saya. Nikah tua. Cuma beliau sakit. Maka beliau minumlah obat. Pas minum obat, koma beliau. Beliau koma, bendera tetap naik. Akhirnya harus dipotong urat di rumah sakit. Dan 2 hari kemudian meninggal. Jadi kita harus punya jiwa semangat keadilan. Jangan cari menang sendiri. Tapi Tengku saya takut Tengku. Pengalaman daripada abang-abang saya, abang Leting tu Tengku. Pas ketemu langsung muntah Tengku. Karena nggak pernah gitu ya kan. Normal itu. Tapi walau muntah kalau kita pengantin baru, bisa naik bendera lagi. Kalau kami udah tua-tua itu nggak lagi. Kalau udah muntah santai. Jangan ya. Jadi Allah Ta'ala bisa wab. Udah. Jadi mana hadis saya mau baca tadi? Daripada Samrah tadi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. An Sa'id bin Abi Waqqas. Ada seorang sahabat nama beliau Sa'id anak Abi Waqqas. Beliau tidak nikah supaya banyak ibadat, dilarang Rasul. Kepada para jamaah, ini beredar cereng GKU. GKU hari ini, kata Bang Manzar, malu saya, diprioritaskan untuk dergah Liqa'ur Rahmah, yaitu tempat saya, pesantren saya. Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Utsman bin Mad'un at-tabattul. Untuk bersikap tidak menikah, jomblo sampai tua, itu dilarang. Walau azina lahu lakhtasaina. Kata para sahabat, andai kata Rasul mengizinkan tidak menikah, sungguh kami akan melaksanakannya. Juga
Di sini dibahas sedikit tentang bagaimana hukum orang supaya tidak syahwat, dia potong testisnya, atau bahasa lain yaitu mengkebiri. Kebiri pada manusia hukumnya dosa besar. Ini bukan pada ahli maksiat tadi. Kalau ahli maksiat seperti tukang Sodom, itu halal dibunuh, bukan dikebiri. Jadi menurut ilmu saya, kalau dikebiri, ya boleh. Tapi tidak untung. Karena orang Sodom itu dia punya sifat dua. Sifat saya mama dan saya papa. Bisa menyodom dan disodom. Makanya hati-hati. Di kita virus ini sangat merambah. Bahkan alim-alim ada yang suka sodom. Kalau dia suka sodom, maka alimnya tidak dihargai Nabi. Karena Nabi menyatakan sumpah musuh dengan dia. Kalau sudah terbukti ada tengku yang sodom, hajar dia dengan hukum masyarakat. Supaya yang model-model begini tidak berkembang lagi. Dan suatu hal yang nomor satu prihatin di kepala saya. Detik ini bukan zina. Bukan mabuk. Bukan korupsi. Yang paling sakit di kepala saya sekarang, bahkan alim ada yang suka sodom. Ini BABI dia. Atau ASI sama. Ngerti ya? Jadi hukum sodom yang dibolehkan yaitu cuma untuk binatang. Dan binatang yang bisa dimakan. Karena dengan disodom tubuhnya gemuk. Maka kata Imam Nawawi radhiyallahu an, mengkebiri binatang yang tidak bisa dimakan, itu tetap hukumnya haram. Namun seperti kita pelihara kucing, karena kucing seperti binatang bisa dimakan, walau tak bisa dimakan kita pelihara. Kalau dia tidak kita kebiri, nanti dia selalu bertikai di masyarakat untuk mencari permaisuri. Ketika dia pulang dia luka-luka karena udah UFC di perjalanan. Bagaimana itu? Saya mungkin berfikir kalau untuk yang bisa dimakan boleh, karena ini peliharaan banyak kendala, mungkin boleh. Itu analisa saya. Tapi tulisan pastinya saya tidak dapat. Tapi binatang yang bisa dimakan pun, mengkebiri ia ketika dewasa, itu tetap diharamkan dalam Islam. Misalnya lembu dah dewasa, lalu kita kebiri, itu tak boleh. Jadi, enggak ada yang namanya taat, gara-gara kita sangat taat sehingga kita mengkebiri diri sendiri. Pencinta ibadat. Maka ada dua agama bodoh yang beredar di dunia ini. Mereka diharamkan nikah. Boleh buktikan. Enggak usah di luar negeri. Di Banda Aceh boleh. Dapat rahsia tu. Itu yang bilang-bilang enggak suka perempuan. Mereka selalu zina. Baik yang pakai baju kuning atau yang pakai baju hitam sama-sama. Jadi enggak ada. Normal manusia itu tetap. Cowok butuh cewek. Cewek butuh cowok. Kemudian kita terkadang berat sebelah egoisme. Ini misal suami yang poligami. Kita udah senang. Udah puas di yang nomor 1, nomor 2. Isteri keempat kena gilir sebulan sekali. Itu dosa. Karena wanita juga merasa tersiksa ketika tidak digauli. Jadi jaga hal itu. Udah. Sekarang saya baca dikit, yaitu faedah orang menikah. Yang pertama, dapat anak. Itu faedah dapat kita menikah. Supaya ada keturunan yang melanjutkan. Walau Allah sudah mengklaim di dalam surat apa itu saya lupa. Ada orang diberi anak laki-laki. Ada orang diberi anak perempuan. Ada orang diberi mandul. Maka apa yang terjadi itu kudrat iradat Allah terima. Karena sudah klaim Allah di dalam ayat. Ketik kata-kata mandul. Keluar salah satu ayat tentang pembahasan itu. Kemudian yang kedua. Hikmah daripada menikah. Tunggu ya. Saya enggak conteng tadi. Enggak tandai jadi masalah ini. Yang kedua, memecahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat. Sunnah di dalam Islam, ketika kita lihat wanita, syahwat kita pengen tidur. Itu sunnah pulang ke rumah. Telepon duluan lebih bagus.
Bu di kareh terus deh. Misalnya. Ngerti kareh? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa dah. Artinya siap-siap terus. Abang pulang supaya jangan lama proses upacara, banyak seremoninya ngerti ya. Sampai begitu. Dan itu dilaksanakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjalan di jalan dan melihat ada wanita yang nampak betis terlihat, Nabi syahwat. Nabi langsung pulang dan istrinya sedang bekerja membersihkan kulit binatang untuk jadi pakaian. Lalu Rasul menyampaikan, lalu mereka gabungan. Ini harus ingat wanita. Wanita haram menolak suami walau sedang di punggung unta. Jadi tengku boleh kerja di atas Pixel? Enggak boleh. Tapi itu di unta kau boleh. Itu perumpamaan. Jangan nanti mau karir di garasi atas Honda. Enggak bagus itu, kurang beradab. Kalau di rumah sendiri boleh, tetap boleh. Mungkin kita honeymoon, rumah baru sewa. Jadi kita mau persijuk rumah di rata sudut ada kejadian. Garasi ada, kamar mandi ada, dapur ada. Boleh asal di rumah sendiri. Jangan ada orang lain. Ini ada orang duduk-duduk di Kupinanggro cium-ciuman di sini itu enggak beradab. Kalau ada begitu bagaimana cara kita tindak di Kupinanggro? Datangi dia. Kita bilang apa tu? Tapi kekah tok nainang. Itu bilangnya dia. Wallahu a'lam bisawab. Udah. Yang ketiga. Tunggu bentar. Ini salah saya nih. Tadi baru saya lihat. Saya ingat ada bab ini tapi saya lupa. Yang ketiga. Menselesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah. Jadi kita kan stres itu adalah sebab tambah masalah. Jadi dengan ada istri, alhamdulillah rumah bersih, baju bersih, nasi ada yang masak. Makanya dinamakan beliau-beliau ini orang rumah. Ibu rumah tangga. Bahasa Aceh porumo. Kami tengku, itulah nasib kami. Kamar, dapur, kasur, dan begitu-begitu terus. Kami enggak suka juga jadi begitu. Boleh. Ibadat kuat, doain, support suami banyak duit. Cari pembantu banyak-banyak. Boleh. Dan kita harus tahu. Ketika kita menikah dengan orang yang kelas level sosialnya tinggi. Sah dia tidak mau bekerja di rumah. Meminta pelayan. Sah. Tapi jangan lupa juga wanita. Anak Abu Bakar Siddiq. Saya lupa namanya. Memberi makan suaminya. Melayani suaminya. Karena suaminya miskin. Jadi kalau kita mampu berkarir demikian. Lebih hebat lagi. Tapi kita suami kalau diberi makan oleh istri. Harus ada rasa malu dikit. Karena kalau nanti perang. Kita pasti tersakiti. Mudah sekali ditampar oleh istri. Mana ada Pak Hakim. Makan aja kerja beliau. Tidur-tidur. Enggak kerja. Padahal dulu dah kesepakatan biar adik aja yang kerja bang. Abang jaga rumah, kawal-kawal adik. Nah, kalau kita memang mampu, silahkan demikian. Kalau enggak mampu, sebaiknya jangan. Karena kalau diungkit itu, sakitnya tu di sini. Capek kita ya. Udah. Kemudian faedah yang keempat. Sebentar. Menyukakan hati. Dan menjinakkan akan diri. Jadi kalau kita nikah, hati jadi suka. Gairah hidup. Kerja gairah. Pulang gairah. Di rumah gairah. Karena ada istri dan anak. Enggak gairah. Itu salah kita. Berarti enggak gunakan fasilitas. Senter ada kok enggak dihidupin. Nabi itu hidupnya mesra. Pulang ke rumah dia peluk istrinya. Dia kiss istrinya. Pergi dia peluk istrinya. Dia kiss istrinya. Kita itu cuma adegan seminggu 2 kali. Kamis Jumat. Kalau Nabi selalu mesra. Begitu gaya hidupnya.
Jadi kalau kita bisa ciptakan kemesraan di rumah tangga, insya Allah bahagia. Sampai tua kalau mampu demikian. Dan pencitraan itu kita yang buat. Jadi kalau kita merasa muak dengan keadaan, maka nggak ada kebahagiaan. Buat apa berdua kalau tidur sendiri? Bodoh itu. Yang kelima, mujahadah nafsu, yaitu pembinaan diri. Karena dengan menikah itu kita akan menyamakan dua persepsi jadi satu persepsi, yaitu persepsi si cowok dan si cewek. Karena jangan kita berpikir bahwa sudah lama pacaran kita kenal istri kita. Sangat banyak yang pacaran tahunan 3 bulan cerai. Maka Allah sudah beri kepada yang lebih besar kepalanya, yaitu para laki-laki, prioritas untuk mencerai. Ini yang belum nikah boleh rasa. Setelah nikah, bisikan yang sering cerai. Tahan diri. Kalau mampu cerai itu senia. Arti senia itu dengan diprakarsa. Karena memang istri kita tak mampu lagi kita bina, baru kita cerai. Tapi ini kalau lagi emosi bisa kebablasan kita. Terjadi penyesalan yang sangat lama dan tidak bisa diulangi lagi. Kemudian daripada itu, korban daripada kita salah bicara dengan istri, kadang-kadang sampai estafet talak yang tidak bisa lagi dirujuk, yang sayang anak. Ini realita yang sudah kita alami, kejadian di ayah bunda kita masing-masing. Maka kesimpulannya, bernikah itu faedah. Dan yang susah sekarang siapa? Ayah bunda kita. Lebih-lebih kita udah butuh, tapi tak diizinkan nikah. Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, maka gunakan pihak ketiga untuk mengkampanyekan kepada orang tua kita. Atau kita bersikap dengan sikap-sikap yang bisa menggoda orang tua untuk mengizinkan kita nikah. Dan bagus, nikah itu tidak terlalu tua yang cowok. Tak mesti harus ada target 30, tak apa-apa. Kalau sudah bisa naik bendera, silahkan nikah. Ngerti ya? Di atas 20 dia bisa nikah. Ini sekarang 25, 26, 27 nikah, nggak masalah. Orang-orang dulu, semasa-masa Bang Munir, itu ada yang nikah 17, 19, itu karir. Jadi kita kalau cepat nikah, insya Allah hidup lebih panjang. Kenapa? Baru 35 udah 6 cucu. Nah, pas kita 60 udah punya cicit. Jadi produktivitas kita lebih. Jadi hibrida gitu. Hibrida kan pertumbuhannya cepat ya. Nah, jadi kalau telat nikah, pas 40 anak baru playgroup. Yang diantar sama yang ngantar sebaya udah. Sama-sama udah lemas. Maka harus semangat. Yang muda-muda ini untuk program nikah. Dan dalam menikah itu cowok begitu, cewek begitu. Yang pertama yang dilihat apa? Kegantengan atau kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat, agama dan akhlak. Artinya kalau agama dan akhlak tak beres, walau kaya, walau cantik tak perlu. Maka prioritas utama adalah agama dan akhlak. Dan boleh rasa wanita-wanita ketemu suami ganteng, kaya, tak berakhlak. Insya Allah tak perlu pakai make up, selalu merah pipi. Nah, kita yang cowok juga begitu. Dapat istri cantik, tak bermoral. Insya Allah tidur sama bantar guling. Udah belum nikah kerajinan tangan. Pas dah nikah kerajinan bantal. Ini yang terjadi. Wallahu alam bisawab. Semoga kita bisa mengorbit diri jadi baik. Dan agama itu tuntunan. Yakin pada agama adalah kemenangan. Udah? Muazzan nih. Umuman bahwa setiap hari Senin ya, sore bagi ibu-ibu ada pengajian tahsin di sini. Boleh diikuti. Kemudian setelah pengajian jangan lupa bawa gelas ke belakang, gelas pribadi masing-masing saja. Kemudian kami butuh audien yang bisa membantu kami untuk parkir. Ini belum ada fighter parkir.
Semoga di minggu yang akan datang ada yang bisa cepat datang untuk bantu parkir. Kita tutup, break sejenak. Habis ni tanya jawab, silahkan kumpulkan pertanyaan. Ali. Kopi tu. Duduk je ni. Allah. Hotel habis. Ni hotel minggu baru. Nampak Ram. Udah, kita masuki pada pertanyaan. Ini saya baca yang minggu lalu dan minggu lalu lagi. Assalamualaikum, bagaimana jika seorang ibu yang memaksa minta uang dari seorang anak laki-laki padahal enggak ada uang? Karena hanya pas buat anak dan isteri dan ibu mengeluarkan sempah serapah karena haknya tidak dipenuhi. Bagaimana itu, Maula? Terima kasih atas jawabannya. Ibu minta duit pada kita karena enggak punya duit. Kita anak laki-laki, wajib memberi. Kita anak perempuan, enggak punya duit pribadi, enggak wajib beri. Kalau punya duit pribadi, wajib beri. Dan kemudian daripada itu, jika kita tak mampu memberi dikarenakan nafkah isteri dan anak tak tercukupi, mustikah kita berutang? Tidak. Tapi kalau mampu berutang, berutang. Tapi ini adalah kendala di dalam kehidupan kita pada umumnya. Yang sulit kita hadapi adalah ayah, ibu, abang, adik, kakak dan sebagainya. Enggak capek hadapi orang lain. Maka kita minta tolong pada Allah supaya diselesaikan. Dan kekurangan uang kita, Allah bantu. InsyaAllah ada penyelesaian. Jalannya tetap takwa. Bagaimana jika seorang kita mati dalam keadaan berjunub? Dan jika kita berjunub sampai melangkahi jadual salat, apakah berdosa selain tidak salat? Pemahaman daripada alladzina hum an salatihim sahun,
Neraka wailun bagi orang yang diwajibkan salat, iaitu orang yang daripada salatnya ia lalai. Makna lalai daripada salat iaitu dia lewat waktu salat tidak salat dengan sengaja, itu dosa besar. Dia junub lagi, berarti dosa besar plus. Kemudian daripada itu, kalau dia berjunub lalu mati, tidak mengapa. Dan tak ada dua mandi, mandi junub dan mandi mati. Cukup Tengku Imam memandikan satu mandi, iaitu mandi junub, mandi mati. Kenapa? Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu, apabila mati anak Adam putus amal. Jadi enggak ada urusan lagi. Ngerti ya? Kita mati junub Tengku karir itu berarti dalam ibadat. Karena menempatkan syahwat pada tempatnya itu adalah ibadah. Itu adalah sedekah, kata Nabiullah Muhammad SAW. Jadi jangan terbayang porno itu selalu jelek. Ini saya mohon, saya belum pakai kacamata, ini tulisan super kecil. Assalamualaikum Abi, apa bisa seorang dari keturunan zina bisa berjodoh dengan keturunan yang baik atau keturunan orang saleh? Karena menurut yang saya lihat, suami dan isteri dan keluarga saya semuanya tidak beres ke apa tu? Apakah keturunan zina mengikuti keturunan zina? Bagaimana menurut Abi? Bisa. Kalau kita mau berubah diri, kita yang karir dari keluarga yang jelek bisa dapat orang baik. Tapi sunnahnya yang baik sama yang baik, yang jahat sama yang jahat. Tapi kok ada Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya, itu cobaan. Jadi ubah diri, bisa karir kita dapat orang mulia. Mulia itu menurut agama, jangan mulia menurut mata atau pikiran. Saya takut Abi karena ada yang bilang kalau keturunan zina sama keturunan zina, kalau keturunan poligami nanti suaminya poligami. Mohon pencerahannya Abi. Ini nyindir saya nih, dah. Udah. Jangan lupa saudara. Jadi WTS perampok pembunuh dari balik sampai mati. Dia pendosa. Tapi orang murtad, walau dia ahli ibadat murtad, dia kafir. Udah, dia itu kafir. Lalu, masalahnya hubungannya apa Ustaz? Sering sekali wanita murtad dengan dua sebab. Yaitu merasa hukum poligami itu jelek, walau itu Allah buat. Masalah kita enggak terima, terserah. Yang kedua, merasa bahwa kedudukan harta setengah wanita, laki-laki dua kelipatan wanita itu merasa tidak adil hukum Tuhan, itu juga menyebabkan murtad. Maka hati-hati. Kalau kita enggak ingin poligami, ya terserah. Berarti kita enggak bisa terima hukum Allah dan sunnah Nabi. Terserah. Tapi jangan lecehkan hukum itu. Menyebabkan murtad. Ada orang dewasa menyatakan perkataan kayak anak SD. Nyok kagang gulun, bektah tembayangkah dan perkataan kagot lainnya. Apakah itu perkataan apa itu? Tokoh atau tidak pengaruh sama sekali? Bodoh. Artinya bisakah batal salat? Atau tidak sah salat apabila dia berbohong gara-gara kita bilang kalau kamu ganggu saya berarti kamu enggak sah salat nanti ya. Enggak ada begitu. Itu dua-dua tolol tuh. Makanya jadi teman mereka. Dan kita takut bisa jadi murtad gara-gara itu. Apa hukum bangun bank dalam daerah? Bank itu boleh kita katakan posko. Maka prinsip kerja banknya bagaimana? Kalau banknya betul, ya tak masalah. Kalau banknya salah, itu salah. Kayak koperasi. Apa nugget? Orang ceramah maulid. Le pegat kem padahai da'i viral labi. Hadis Nabi, inna rajulan yatakallamu yadaku biha jalisahu yahwa biha abada minathari. Seorang lelaki yang membuat tawa orang sekedudukannya, Allah masukkan ia sedalam-dalam daripada api neraka. Tawa itu tak perlu dibuat, jadi sendiri. Ketika jadi itu rahmat. Baru Sri Pak mau nanya. Bagaimana suami kahwin lagi tanpa tahu sama isteri pun? Nggak ada urusan. Saya kalau isteri saya larang nikah, itu cepat saya nikah lagi. Betul, lillahi ta'ala saya bilang. Karena saya sangat marah di rumah kalau udah main-main hukum Tuhan.
Lebih baik kena tumbuk, hilang nyawa daripada ngediskreditkan Allah dan Nabi. Itu paling pantang bagi saya. Boleh maki saya 1000 kali, tapi jangan maki hukum Allah. Karena Allah dan Nabi segala-galanya bagi saya. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah. Penting duniawi. Melontir boleh, sodom boleh, berkahwin dua je, nya kapung. Udah. Kita potong dulu pertanyaan ini. Karena secara normal, ia tetap berat. Ini Tengku begini, Tengku ngomong enak, kita ganti sekarang. Tengku jadi cewek, kami jadi cowok, Tengku. Kalau Tengku di poligami boleh enggak? Kalau saya jawab boleh. Ngerti ya? Tapi walau kedudukan umum, tetap kita ada namanya cemburu. Al-ghiratu minal iman. Cemburu itu sebagian dari iman. Padahal makna cemburu yang benar bagi laki-laki, dia tak mau wajah istrinya dipandang orang. Apalagi keindahan tubuh istrinya, maka dia cemburu. Apalagi suami istrinya ngomong-ngomong sama orang. Cemburu itu jadi ibadah. Cemburu wanita, dia jangan poligami. Itu terjadi pada mama kita Hafsah. Hafsah sangat pencemburu. Aisyah juga pencemburu. Akhirnya dengan perjalanan hidup dengan Nabi, hilang pikiran demikian. Karena itu dibenci Allah. Maka kita pilih, ikut yang dibenci Allah atau yang disenangi Allah. Kalau sudah takdir di Allah, dia nikah 2, 3, 4, nikah. Kalau enggak takdir, kita suruh nikah, enggak nikah dia. Maka ada keyakinan rukun iman ke-6, wa qadru khairi wa syarri minallah. Udah. Jadi enggak perlu ada izin. Karena kalau minta izin pun masalah. Bagaimana jika seorang wanita sudah cukup untuk menikah, akan tetapi dari segi petimang draw kalau mampu. Apabila petimang lintu, apalagi petimang lintu, apa juga karena menikah akan berubah nanti atau bagaimana? Enggak usah takut. Biasanya kita setara. Kalau kita kekanak-kanakan, paling kita dapat suami sedikit di atas anak-anak. Dah cocok. Ngerti ya? Nanti sesuai sendiri dia. Dan tugas suami membimbing kita. Dan kalau kita bisa merasakan kekurangan, insya Allah mudah berubah. Omik apa tunjuk ke Bang Rusli Arafika. Nyopu bah makaila. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo tiba-tiba tinggal lama ilmu, rekomendasi BO. Memang punya projek, dia dah berkahwin, nah itu mah. Punya Dino, dia dah berkahwin, itu mah. Memang punya projek, dia rezeki. Dino, dia risiko. Yang tak pasti. Jadi akibat sering dia baca berita-berita di Aceh, khususnya Kabupaten Kota, dia pulau nak di Aceh Pusat, nak di Sigi dan nak tempat lain, angka perceraian di Pahla gugat. Yang lebih dia tak ibu-ibu lagi isteri lakor tu. Maklum tu masalah dan tu pernah dah baca. Yang kan jelas rezeki kebilik Allah lagi dipegang mana sesuai dengan nikah nambah rezeki. Ada anak nikah pina rezeki dia. Cuma rezekinya wajib kena dua macam. Rezeki harium dengan rezeki harium. Nah, orang Minang yang pernah duduk tanya begini nak bagi turun kau ikut. Kenapa terlalu fikir ke beruntung? Untuknya adalah lonte. Jauh lebih lepeng lung pulau daripada ngelakor pungo itu. Dino belakang mutiro mana yang kalian di itu belakang paling yang naik ke lagi. Di pulau ni lagi nak lung pekat itu. Cuma tu ada kuat kan kami capainya adalah harium. Ya ada rezeki ke Tuhan biji ni ada jawapan ni. Kau nak beda lagi. Walaupun harium beda rezeki Allah beri sikit. Ya, jadi di walau ni kau ikut sih kan harium sih. Tapi rezeki Allah beri ni. Jadi pertanyaan tu teguh. Yang kelaganya macam baik jawab rezeki Allah beri harium atau hariumnya tu Allah beri je ada hariumnya walaupun dia hidup. Yang macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedudukannya, hari ini ada mobil, ada Android, ada pesawat, ada kecanggihan teknologi. Dari mana itu? Dari pikiran.
yang dituangkan dalam gerak sehingga menjadi karya. Dari mana hakikat inspirasi pikiran? Dari Allah. Kenapa sekarang banyak isteri, banyak resiko, banyak anak, banyak masalah? Karena rakyat sekarang, masyarakat sekarang, landasan hidup dan pikirannya bukan agama. Sehingga enggak dapat inspirasi, selalu bermasalah. Benar, rekor Aceh ini. Perceraian sangat besar. Bahkan terutama didalangi oleh wanita-wanita yang pekerja. Kenapa demikian Ustaz? Karena udah ada calon baru. Itu jawabannya. Yang dia kenal lewat Facebook atau Instagram. Begitu jahatnya zaman sekarang. Dan tidak sedikit bapak-bapak yang suka berbuat salah dalam pergaulan biologis tersebut, yaitu penzina. Umum. Sampai keluar kesan orang Medan ngomong, orang Aceh tiap hari kami kirimin telur. Tapi orang Aceh tidak mau kalah. Setiap Sabtu mengirim 2 telur ke Medan. Itu biasa. Nanti besok coba lihat. Udah datang telur-telur berangkat ke Medan. Jadi, ada wanita yang sudah jahat, dia menjadi wanita tunasusila. Saya mengatakan, ketika saya kampanye bahawa sangat banyak sekarang WTS di Banda Aceh, saya bilang saya kurang respect kalau mereka cuma ditangkap. Karena di mereka itu banyak germo-germonya. Saya takut yang kemarin-kemarin ditangkap mungkin yang enggak kasih setoran. Mungkin. Yang bayar PPN mungkin enggak kena. Mungkin. Ya. Wallahu a'lam. Jadi, kadang-kadang latar belakang mereka ancur-ancuran. Kita harus menyalahkan diri sendiri semua kita muslim. Kita enggak peduli terhadap orang demikian. Nik saya kaya. Tetangga saya miskin, enggak punya makan. Saya enggak peduli. Saya musuh Tuhan. Saya dibenci Tuhan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi berapa banyak sekarang pak wah kita, pak cik kita kaya. Ayah kita lapar, mamak kita lapar, dia enggak lihat. Kita lapar, dia enggak lihat. Ini sebab maka terjadi asusila di masyarakat. Karena keterpaksaan. Maka keterpurukan mereka itu tugas kita secara kebersamaan. Ini merupakan salah satu misi hasil rapat kami untuk GKU. Gerakan Kemuslihan Umat ini, nanti kadang kita dah banyak duit, kita bisa jemput WTS itu untuk dibina. Tapi harus tes orang jemput lu. Bang Rusli belum tentu bisa pakai. Takut kita suruh jemput habis waktu setengah jam, 2 jam belum pulang. Yang masalah. Wallahualam. Jadi kata mereka bahawa semua rezeki dari Allah. Betul. Babi gemuk Allah gemui. Tapi bahasa itu salah. Tapi salah itu jangan terlalu kita respon karena kebodohannya. Karena kekotoran hatinya. Orang mengerjakan sesuatu yang menyeleweng itu umum ada latar belakang. Maka tugas kita yang lebih baik, lebih sadar untuk menyadarkan mereka. Jangan cuma kita melihat salah dia. Ini mohon maaf. Saya juga, saya orang Aceh Raya. Udah, Mamak Birun, lelap saya, udah. Kalau kita orang Piung, kalau di Lok Semai orang Ujung Belang, itu keahlian dalam berbicara kita OKMA, PAP, MA, itu memang sudah biasa. Karena wilayah kita baru akad telpon dah ngomong, OKMA apakah? Lam PAP, MA, ini hak kacau apa? Mereka dah biasa. Ketika kita ketemu teman dia suka-suka ngomong OKMA, PAPMA, jangan dulu jelekkan dia. Karena latar belakang kehidupan dia semenjak dia playgroup itu sudah jadi zikir di pikiran dia. Ngerti ya? Jadi, untuk ngubah dia itu butuh tugas kita. Dia ngomong OKMA. Ada lagi kok terkejut. Eka POK. Begitu-begitu. Kenapa tu? Udah biasa. Tugas kita ngomati. Ngerti kan? Allah mudah. Bagaimana hukumnya seorang wanita menonton dan ada tasat tapi menggemari artis di filem drama Korea? Bodoh. Karena salah satu sebab anak mulia itu yaitu figur yang ada di kepala. Figur di kepala kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika kita senggama hamil punya anak mulia.
Makanya kadang-kadang ayah mirip Jawa, mama mirip Padang, lahir anak mirip Amitabh Bachchan. Kenapa? Karena mama suka nonton filem India, ngerti ya? Begitu kejadiannya. Tengku, bagaimana jika setelah menikah suami baru tahu bahwa istri banyak berhutang di sana sini. Banyak berhutang di sana sini. Sehingga sikap suami keras, acuh keras terhadap istri padahal masih pengantin baru. Ya normal. Normal, kita banyak pinjaman online. Sehingga pas suami habis nikah sama kita nyatakan hutang saya bang 150 juta. Trauma lah. Normal itu. Cuma kita para suami, kok begini kejadian Tengku? Itu kita kadar buruk. Ngerti ya? Kadar buruk. Kayak kita kadar baik, lahir jadi Acenos. Kalau kita lahir di Zimbabwe, kadar buruk. Pas lahir, kepala hitam dah. Tak begitu kejadian, ngerti ya? Allah maaf. GKU hari ini terima kasih kepada jamaah 2.314.500. Salam Maula, sama-sama salam. Apa hukumnya mengatakan bahwa pelangi bukan lambang LGBT, tapi pelangi bukti kekuasaan Allah dan sebaliknya? Abi, seberapa besar pahala memberi modal nikah teman agar teman segera nikah? Syukran Nabi. Udah. Jadi warna pelangi sekarang dipakai untuk mainan anak-anak, jepit-jepit tu punan, tap. Karet Pop it itu dipakai warna pelangi supaya warna pelangi itu yang sudah diambil sebagai lesen merek LGBT hilang di mata kita, jelek. Jadi bukan pelangi itu lambang LGBT, luar ada pelangi sama LGBT, ngerti ya? LGBT adalah lesbi, kawin cewek sama cewek, pompa ban bocor. Udah. Bisek. Cowok pakai, cewek pakai dia. Tadi gay lu ya. Gay yaitu homo. Bisek dua-dua pakai. T transgender. Baik cewek buat jadi cowok, cowok buat jadi cewek. Ini sangat tercela di dalam Islam. Saya mengajak jamaah kita perang terhadap homo di Aceh. Mau? Mau enggak? Semoga Allah dengarkan. Terutama di pesantren dan boarding school, kalau dapat info kita kerja. Saya sangat banyak dapat info di pesantren dan boarding school terjadi homo. Syekh udah berjenggot, homo guru homo anak-anak lagi. Itu kayak babi dari nenek sampai anak babi kecil itu, semua begitu. Allah sangat tercela itu. Udah, jadi kita bilang itu bukan lambang LGBT. Memang bukan lambang LGBT. Tapi LGBT anggap itu menjadi lambang. Maka oleh sebab itu, tetap itu bukti kekuasaan Allah. Yang kedua tadi apa ditanya? Kalau mau pertanyaan. Biayai pernikahan kawan, besar enggak pahala Ustaz? Udah kan namanya sedekah, ngutang. Ngutangkan itu kelipatan daripada sedekah 18 kali lipat besar pahala. Habis tu pahala, pas malam pertama teman kita bahagia sebab dia nikah kita. Dapat pahala kita, syukur dia pahala kita. Berantam dia dapat dosa kita tunggu. Enggak ya. Salam Ustaz, saya baru hijrah dan taubat dan sedikit ilmu. Saya itu benci dengan sifat LGBT, tetapi ketika saya melihat lawan jenis, biasa saja. Malah sebaliknya, jika melihat sejenis, nafsu saya naik kepala. Bagaimana cara mengubah dan memperbaikinya, Pak Ustaz? Karena dari dalam. Kita pas lihat cowok sama cewek, nafsu kita. Ganteng taji. Alah, kan begitu. Itu kita lawan. Lawan dengan ingat siksa. Ingat azab, ingat mati. Terus. Sehingga menjadi trauma. Begitu cuma caranya. Begitu juga wanita sama wanita. Ingat siksa, ingat mati, insyaAllah sembuh. Harus estafet, tidak mungkin sekaligus.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah boleh jamak salat di waktu sampai rumah sepulang safar dari dinas kerja? Tak boleh. Kalau saya maghrib di Selimum, jadi saya jamak takhir maghrib saya di Sukadamai karena rumah saya Sukadamai. Itu tak boleh. Sebagian ulama dosa, sebagian ulama menyatakan tercela. Tapi boleh jamak takdim maghrib sama isya terus di Selimum. Pas sampai Banda Aceh baru mau maghrib, duduk-duduklah. Allahu Akbar. Ya, tak sembahyang isya kalih lu mono. Kibang kalih jamak takdim sah. Ya enggak boleh jamak takhir ke sini, bawa pulang ke sini. Ini tunda dulu. Beliau ni ramai kali nanya. Udah. Itu juga jangan, sama juga. Assalamualaikum Yang Mulia Tengku, saya mau bertanya, kita pelihara kucing apakah dapat pahala atau berdosa Yang Mulia? Terima kasih. Kalau kita pelihara kucing untuk kesenangan diri dan kita orang yang taat, tidak lali sama kucing tu, pahala. Ini kita sembahyang enggak, lali sama kucing tu, maka itu dosa. Dan mencintai kucing itu juga salah satu sunnah Nabi. Karena Nabi dan para malaikat Allah menyenangi kucing. Itulah Tengku, gara-gara itu saya enggak pengen lagi nikah. Udah cukup ada moza satu di rumah. Itu dah sakit kita, udah bisa periksa, ngerti ya? Assalamualaikum Abi, sedikit jika keluar darah di tempat yang sudah luka karena digigit sama semut, apakah batal wuduknya? Keluar darah enggak batal. Muntah enggak batal. Yang batal kalau keluar kencing dan berak. Ngerti ya? Ada orang kadang-kadang kentut, diganggu teman. Mau kemana? Mau wuduk. Nggak bisa. Harus cuci pantat. Kenapa? Karena udah kentut. Cuci dia. Berarti kita blow on begitu ya. Jika usia kita masih muda tapi suami kita sudah meninggal, kalau saya tidak menikah lagi bagaimana hukumnya Tengku? Kalau tahan boleh? Boleh. Udah tua misalnya Bang Munir. Alhamdulillah masih ibu Bang Munir. Udah. Meninggal istri. Silahkan menikah. Jangan larang ayah kita nikah. Itu adalah hak prerogatif mereka. Ini bukan itu masalahnya Tengku. Ayah saya nikah sama wanita yang lebih muda dari saya. Mengganggu saya di rumah. Itu ya kacau. Bagaimana caranya Tengku? Pindah kamu dari rumah itu. Kalau enggak akan kamu ganggu ibu kamu, ibu tiri. Ngerti ya? Salam Maula. Bagaimana hukumnya kita punya ponaan laki-laki anak dari kakak kandung kita? Apakah dia sah memegang anggota tubuh kita? Anak kakak kandung, ponaan, baca ayat 23 surah An-Nisa, itu muhrim kita. Boleh dia pegang anggota tubuh kita. Untuk apa? Kalau memang di sepeda motor, kita pakcik dia pegang kita. Lalu payudaranya jadi rem kita di belakang. Kalau kita enggak nikmati kayak anak kita, enggak apa-apa. Tapi kita ketika ketemu ponaan dia naik Honda Sur kita, itu dah enggak boleh. Karena akan menjadikan hal yang tidak diinginkan. Kita suruh urut sama ponaan kita yang peruan, boleh. Tak masalah, tapi tidak pada tempat-tempat yang sensitif. Sekarang orang dah pada gila sama-sama anak sendiri nafsu. Apalagi sama ponaan. Keluar kesan ponaanku kekasihku. Bila ada kawan yang ingatkan jangan berbuat curang besok di akhirat tidak sanggup dipertanggungjawabkan, lalu si kawan bilang, kamu akhirat pikir lagi. Lalu bagaimana dengan si kawan tersebut? Apa yang terjadi sama si kawan tersebut? Mohon penjelasan. Misalnya gini. Dikit-dikit akhirat. Saya sibuk pikir akhirat. Murtad dia. Melecehkan agama walau sedikit jadi murtad. Obatnya syahadat ulang. Ini saya mohon kepada para jamaah yang cerpen, jangan. Ngerti ya? Pertanyaannya singkat jelas. Kok cerpen besok nanti novel? Saya nggak mungkin baca ya.
Jadi lun mahasiswa psikologi, lun meruno tentang agresi. Agresi adalah suatu tindakan yang diniat untuk menyakiti, melukai orang lain secara fisik maupun verbal dan juga menyakiti psikis. Agresinya gelarang menurut ilmu psikologi karena dapat terjadinya konflik. Pertanyaan, menyona urung yang menghina agama atau menghina agama, agresi tanya, peke hanjit tabalah dengan agresinya encit. Netulung penjelasan gure. Di sini secara ilmu psikologis agresinya gelarangnya psikologis. Ini ada orang di Kupinanggro, misalnya saya lewat diludah misalnya. Silahkan saya agresi, tonjok dia karena enggak ubah dengan ludah. Kalau saling meludah sama modelnya. Saya lewat, cuh. Saya balas, cuh. Enggak, itu paling Pak Muka. Jadi tak masalah, asal masih normal, jangan banyak kali laba. Dia ludah kita sekali, kita pukul dia koma, itu laba namanya dia. Wallahualam. Assalamualaikum Tengku, izin bertanya perihal jikalau menikah membuka lembaran rezeki baru ditambah dengan rezeki anak kelak. Lantas mengapa sekarang ini banyak perceraian dikarenakan faktor ekonomi? Saya berani katakan begini. Tengku, lo susah tak Tengku? Pekan baik dah pegah ke kemewahan kehidupan mengkebu payah Tengku. Pekan lagi yang terjadi baklun Tengku. Jawabannya sangat mudah. Hanana sembayang doh. Itu Chinese nyembah kodok sama monyet. Kaya. Kita sembah Tuhan kok nggak kaya. Artinya kesungguhan kita kurang, kemudian tidak patuh pada sembahan. Maka coba berubah, insya Allah menang. Kalau ada salat wajib aja nggak usah sunat, yang lapar enggak. Kecuali lebat. Lebat itu obatnya purih hijau. Pukul supaya bangun dia kayak kita pukul jin. Ada ya? Apa hukum pembukaan bola dengan mengaji atau zikir? Saya nggak ngerti, di saya nggak demen saya. Ada tengku-tengku jadi pendukung bola, tengku belaga di saya. Masalah di dia mulia itu terserah dia. Kenapa emangnya dia mau bilang itu mulia? Oh ada tengku-tengku pro kayak gitu, enggak. Jangan rencana kita syariatkan bola. 2 hari lagi udah ada lonte syariat. Janganlah kita jadi plural, liberal demikian dalam agama. Enggak bagus itu. Masalah main bola boleh. Tapi di sana kita udah tahu FIFA itu adalah perjudian. Yang dengan itu para pemilik saham di bola dunia itu mendapatkan keuntungan. Kemudian yang dibawa oleh bola nomor 1 lalai. Ayat 3 surah Al-Mu'minun. Ini kita semua yang muda yang ada di sini. Mama sakit di Zainal Abidin. Mau jagain dengan telaten di jam 3 malam? Tidak. Kita bilang kakak aja lah yang jaga mama. Masa aku cowok gak enak. Tapi di bola tublut mata kita. Enggak bergerak. Itu bukti. Bola itu melalai. Assalamualaikum Maula. Tengku, ayah saya sudah daftar haji. Jika ayah saya meninggal, apakah ayah saya dapat pahala haji? Tergantung. Ayah kita miliarder. Tanah dia tak bisa diukur dengan meter, tapi bisa diukur dengan dagu. Karena yang mana tanah ayahmu? Itu semua. Begitulah capeknya. Lalu dia daftar haji 30 juta. Dosa dia. Karena dia mampu haji. Haji plus. Kenapa enggak plus saja? Ini misalnya seusia saya. 42 hari ini. 43 masuk. Daftar haji antri. Naik haji berapa? 30 tahun lah. Lagi 30 tahun tambah 42 sama dengan 72. Siapa yang berangkat? Kerendah. Ngerti ya? Bukan saya yang berangkat ke haji, tapi kerendah saya. Ngerti ya? Wallahualam. Jadi yang udah berumur sikit cari duit banyak plus saja. Karena mau boleh plus atau tidak tetap ada. Plus itu ilegal itu.
Itu haji bodong daripada kerajaan Saudi bagi para pejabat Arab Saudi. Tapi mau tidak mau tetap ada. Jadi siapa yang mau beli kuota ini? Maka kuota ini dijual lah. Misalnya ini menteri-menteri. Jadi saya kasih per menteri 50 kuota. Dia jual untuk negara-negara. Lalu negara-negara beli. Maka kita berangkat. Mau tidak mau kuota ini sudah tersedia. Walau itu bodong. Tidak secara birokrat. Saya seorang perempuan yang baru saja menikah, bisa dikatakan masih pengantin baru dan kebetulan saya memutuskan untuk menikah muda. Dalam situasi sekarang ini saya masih dalam berkuliah dan suami saya sangat pencemburu sekali sehingga saya merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana cara saya menyikapi suami saya dalam hal ini? Sedangkan saya di kampus dituntut harus aktif dengan teman kelompok dan harus berkomunikasi. Dan suami saya melarang saya. Apakah saya termasuk isteri yang durhaka pada suami? Itulah risiko. Suami dah tahu kita kuliah. Dia mau nikah sama kita. Risiko. Caranya ada dua-dua harus pakai modal. Yang pertama, suruh beli 3 power bank sama suami. Kemudian, aktifkan internet pribadi selalu. Supaya kita bisa hidup HP selalu di kantong. Jadi apa yang kita bicara didengar suami dimanapun kita berada. Ngerti ya? Yang kedua, istri harus pakai kamera. Yang aktif selalu dengan baterai yang cukup. Jadi kemana istri pergi, nampak kamera siapa lawannya. Pak Dek, lihat los ke situ. GKU, buat kopi nanggro gitu. Pak Dek, kita kasih nampak toilet lah WC. Lain enggak ada cara kalau suami kita begitu. Sibuk buat tengok-tengok. Ngerti ya? Walau itu normal-normal saja, tapi ada yang kadang-kadang begitu. Kita suami gimana? Allah nggak pernah tidur. Lepaskan aja istri. Moga-moga dijaga Allah. Kalau kita baik, lalu istri kita bandel, insya Allah kualat dia. Nanti kalau mati dia, saya patah hati tunggu. Patah hati kalau karena belum ada yang ganti. Kalau udah ada yang ganti, hilang patah hati. Ingat ya? Almarhum ayah saya orang jahat, tidak salat. Pertanyaan, apakah saya selaku anaknya harus berdoa kepadanya untuk kebaikan di dalam kubur dan akhirat? Tetap. Karena kerja anak itu sama dengan kerja pribadi ayah. Maka qadha salat ayah. Siapa yang mulia? Ayah mulia, kita mulia. Plus yang paling plus kita. Berarti bisa birrul walidain kepada ayah yang jahat. Bisa mandikan kucing kurap lebih mulia daripada orang yang bisa mandikan kulit kucing ganteng. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Maula tentang pernikahan di mana pengantin perempuan lebih tua daripada laki-laki? Ini kat Nabi Muhammad ni. Asal mau selera silakan. Kayak di Korea juga. Di mana sebagian kalangan hal yang demikian dianggap aneh. Mohon pencerahan Maula. Wassalamualaikum. Ini bahasa lain selera janda lah gitu ya. Asal mau silakan. Kenapa? Jangan kita cerca. Ada orang yang pedofil, umur 45, pingin nikah sama anak 15. Kalau dapat silakan. Asal halal silakan. Jelek kita dijelek Allah, baik kita dibaik Allah. Jangan jelek kita otak kita sebagai tolak ukur. Ini tetangga saya. Tetangga saya di Luk Sumawe dulu. Mungkin di sini ada yang kenal. Saya kasih alamat sikit. Abang tu kerja PLN, cukup. Ada. Jadi abang tu hitam alhamdulillah kayak orang India. Kakak tu gemuk bulat. Jadi tinggal dua-dua di Lampu. Ketika si cewek tu lewat dekat rumah abang tu sama kakak tu, kan ada yang kenal nih kayak filem nih. Abang tu walau pakai anduk keluar tu. Keluar berdiri depan pintu, gombrot dia bilang. Si wanita enggak muka lah, kling dia bilang. Jadi tiap hari begitu. Akhir-akhir cerita, seminggu sudah si gombrot tak lewat. Hati abang sudah gusar. Akhirnya cari kesimpulan. Dulu belum ada HP. Pergi lihatlah ke mana si gombrot nggak nampak-nampak. Masih wartel dulu. Cerita beliau. Rupanya si gombrot sakit.
Karena udah sering maki-maki segombrot, timbullah iba. Belilah jeruk barang sekilo. Akhirnya sekarang sudah punya momongan mereka berdua. Ngerti ya? Kadang-kadang ada yang kita cela, itu yang terjadi pada kita. Nyanyi naung ke? Kita lebih parah dari itu alasan sih karena sayang ji nak kain. Maulah izin bertanya, apakah dianggap hadis apabila seorang ulama waliullah bermimpi Nabi dan Nabi dalam mimpi tersebut menyampaikan suatu ilmu amal? Tidak hadis tu. Hukum tidak boleh diterima dalam mimpi. Kalau wirid boleh. Kalau memang punya dasar. Boleh buka kitab Bajuri masalah fatwa puasa. Jika Jibril datang kepada Nabi dan menyatakan esok puasa sedangkan hilal tidak nampak, maka tidak wajib puasa. Ngerti? Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya hendak bertanya. Ini semua cerpen. Gimana nyerah? Coba besok belajar singkat dan padat. Ini hari ini saya enggak marah. Lusa saya marah dikit. Saya potong pertanyaan yang gini-gini. Ya, supaya rata. Ini berapa pertanyaan? Sampai 60 tiap hari. Jadi kalau panjang-panjang begini, sayanglah dengkunya. Ya, habis baterai dah. Apabila seorang laki-laki yang ingin menikah tapi laki-laki itu tidak ada pekerjaan, dia hanya seorang muazzin, semua biaya pernikahan itu 100% ditanggung ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia. Hingga setelah nikah pun nafkah istrinya ditanggung oleh ibunya, sedangkan laki-laki itu tidak ada usaha sedikit pun untuk menafkahi istrinya. Bahkan saat istrinya menganjurkan untuk bekerja apa saja yang penting halal, malah istrinya yang dibentak. Bagaimana hukum pernikahan tersebut? Laki-laki itu terima kasih, wassalamualaikum. Ini saya kira dia bukan muazzin. Muazzinnya pelarian. Karena nggak tahu harus apa, yang ada modal tok suara. Jadi pengamen dosa, jadi muazzin dapat pahala. Jadi kalau orang yang dia siap hidup, di mana saja dia bisa bergerak. Saya sudah sampaikan, anak muda di sini ada yang mau pingin beli Pajero Sport tahun ini. Ada aja lah pura-pura, ada, udah. Nggak usah banyak saya kasih modal, 500.000 biar saya kasih. Beli parang satu, cangkol satu ke Sare sana. Ngomong sama orang di Sare, saya mau bercocok tanam ubi. Insya Allah ada yang kasih kebun. Nanti bagi hasil dikit, misal. Bahkan dikasih pagar-pagar. Setelah itu kita bajak tanah itu seluas, misalnya 5 hektar, sendiri dikit demi dikit selesai. Insya Allah 1 tahun kerja udah bisa beli Pajero. Kalau ada kemauan. Ini kita gaya hidup kayak hidup bunglon. Setelah apa itu namanya? Menyamakan diri dengan setelah kamu puasa tunggu makan. Tak bisa begitu. Kita lah laki. Saya kan udah bilang, ada obat untuk menghilangkan rasa takut dan malas. Ingat nasi? Angkat tangan tinggi-tinggi, lalu rentangkan. Lalu pegang antara dua paha. Kau masih kerja. Ngerti ya? Kalau masih jangan takut. Kecuali pas pegang Umar Tuhan Ali. Itu boleh nggak kerja. Ngerti ya? Saya betul di pesantren saya paling benci sama orang malas. Itu saya khususkan kepada pendidik untuk terapi dia supaya hilang malas dia. Kalau kita mau bergerak, insya Allah Banda Aceh ini 100-150 sehari dapat. Tapi kenapa nggak dapat tahe? Tahe itu didasari karena wawasan tinggi-tinggi. Gitu. Ngerti ya? Wallahualam. Ya Maula, ada lelaki mengajak menikah. Tetapi perempuan tidak mau. Kenapa? Alasan karena ingin menempuh pendidikan yang lagi jalankan. Bagaimana Maula? Kalau saya kurang setuju. Walau ada kebaikannya. Yang terbaik wanita itu tidak bekerja. Yang terbaik. Jadi kita Tengku nanti diacuhkan suami Tengku. Kalau nggak kerja karena dia yang bawa pulang uang. Kita ketemu suami monyet maka begitu. Kalau ketemu suami singa insya Allah. Jadi menurut suami. Jadi bagusnya wanita nggak usah panjang sekolah. Karena banyak dosa di sana. Saya berani katakan di kantor
kantor-kantor Banda Aceh sekarang perzinaan marak antara sesama pekerja. Kenapa? Udah ada itu. Udah ada wanitanya. Tapi kok cap lonceng semua kan sulit. Paling siang cap lonceng, waktu istirahat pulang semua. Ini karena cap lonceng ada, keong ada, gabung situ. Ngerti ya? Wallah. Coba lihat di warung-warung nasi siang itu. Hai, ini enggak manduk. Bapak yang lepeng, ipakai marga si kagalak, mereka betul-betul. Itu biasa ya, Allah. Ada suami jika dinasihati sama istri, dia menganggap lain dan mengatakan pada istri, jika kamu tidak senang lagi dengan saya, kamu ke pengadilan, pasah saya. Padahal istri menasihati hal yang baik. Itu bagaimana Tengku? Apa? Jatuh talak? Belum tentu dia gertak. Tapi ini masalah, saya juga enggak pasti gimana hati si istri ini. Kalau dia benar-benar menasihati, suami ini jiwanya kurang stabil, kekanak-kanakan. Sehingga dikit-dikit kajak pengadilan ke dia. Tapi saya anggap kalau sudah begini, ini bukan awal. Namun apabila ketemu kita suami yang blow on, dibilang A, dia dengar Z, maka itu cobaan bagi kita. Maka kita enggak banyak salat, enggak banyak zikir, petimang suami itu dah jadi salat, jadi zikir. Begitu keadaannya, jadi pahala. Assalamualaikum, tunggu semua cerpen, jom lihat. Satu paragraf semua. Assalamualaikum, tunggu adik saya baru menikah, suaminya di Jepang dan dia masih di sini. Mereka sama-sama keras dan sering berantam. Saat berantam, suaminya mengeluarkan kalimat begini lewat chat WA. Kau buka blog WA aku. Ku cerain kau binatang. Ini karena memang dua-dua dari kampung yang namanya Planet Animal. Kalau istrinya enggak berangkat ke Jepang, fik istrinya bukan istri dia lagi. Jadi kalau dikatakan ku cerai kau binatang, itu bisa-bisa sudah jatuh cerai. Orang yang tidak sulit mengeluarkan kalimat cerai, saya sudah buktikan ketika saya periksa, dia bukan hari itu dicerai. Sudah lama dicerai suami. Makanya hati-hati. Ini bagi si wanita ini coba periksa dulu. Kalimat saya cerai kamu, saya putus dengan kamu, kamu bukan istriku lagi. Kita pisah, kita tak ada hubungan. Dengan semata-mata diucapkan jatuh talak satu. Kalau dia ulangi 2 kali, kita putus talak 2. Kita pisah, kita putus, kau bukan istriku lagi, talak 3. Maka hati-hati. Walau negara masih mengakui, karena negara kita mencatut kompilasi hukum Islam. Mulutku masih kutahan ngomong cerai, karena masih kumikir ke depan. Dan masih banyak kacak-kacak cerai diungkap ketika mereka berantam. Bagaimana Tengku? Saya lihat Buya Yahya bilang, kalau lewat chat gitu jatuhnya kinayah. Dan harus ditanya dulu niatnya. Kalau dia ngomong, tidak pasti itu baru kinayah. Tapi kalau dia ngomong, kamu ku cerai, itu jatuh. Coba baca Fikih Islam lengkap, kalangan Muhammad Rifai. Tulisan cerai, jatuh cerai. Kalau memang pasti dia yang tulis. Kalau ditanya suaminya bilang enggak ada niat cerai. Tidak. Ini mungkin agak beda Buya Yahya sama saya. Dengan tulisan juga tidak kinayah. Sarih namanya. Assalamualaikum Mola. Bagaimana tanggapan Mola mengenai pembukaan Piala Dunia dengan... Udah selesai tadi. Ada ini lain dikit apa nih? Dan banyak saya lihat jamaah kita yang terkagum dan haru dengan kejadian tersebut yang sudah jelas mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Dan saya baca misi dan tujuan tuan rumah Piala Dunia adalah memperkenalkan Islam kepada kafir secara luas. Dan katanya sudah satu apa ini lebih yang bersyahadat. 1.000 lebih yang bersyahadat. Bersyahadat itu plus. Kayak ada satu tokoh ahli debat Islam syahadat sebab dia, tapi jadi Wahabi. Maka nggak ada keuntungan itu. Tapi ini nilai plus, walau plusnya dari kejahatan. Nggak kita maki juga. Misalnya ada seorang lonte yang sangat cantik, pada konsumen dia mampu dia Islamkan. Apakah dia baik? Maka jangan campur adukkan. Jawab sendiri. Assalamualaikum Mola. Ada 2 pertanyaan dari saya. Pertama, adik sepupu saya. Kedua, orang tuanya sudah lama pisah.
Seakan menikah dia pergi ke rumah bapaknya di kabupaten lain untuk memintanya menjadi wali. Tapi bapaknya mengamanahkan kepada adik saya tadi untuk meminta wali hakim yang menikahkan. Bolehkah? Boleh. Yaitu KUA. Kita tahkimkan diri pada KUA dengan izin wali ini. Ya hakim, saya tahkimkan diri kepadamu untuk menikahkan saya. Kalau tidak izin wali, maka wali mewakilkan kepada orang lain yang menikahkan. Itu boleh. Kemudian apabila wali tidak mau menikahkan dan nyata dia menolak untuk menikahkan si anak tersebut, maka beralihkah kepada wali hakim. Tapi wali hakim tak mau, Ustaz. Atau wali hakim tak punya kekuasaan karena ini bukan nikah prosedural, nikah kedua atau ketiga. Maka itu tidak saya kupas sekarang, nanti banyak yang salah faham, waktunya sudah singkat. Teman kerja saya dulu sarjana, seorang janda, dia pergi ke Jawa untuk menikah di kampung Silaki dengan membawa surat persetujuan dari wali. Setelah menikah di sana dia pulang lagi ke Aceh dengan suami barunya tadi. Bagaimana hukum menikah yang demikian? Kalau memang betul-betul ada persetujuan dari wali, lalu dia mentahkimkan diri pada wali di sana, pada hakim di sana, hukumnya sah. Tapi itu bab yang panjang yang harus kita bahas di waktu yang senggang. Ini udah padat, udah sesak. Assalamualaikum ya Mola, izin bertanya, kami ada tanah sekitar 2 hektar dan kami berniat menjualnya karena kami membutuhkan uang. Kemudian datang orang yang ingin membeli sebagian tanah kami dengan harga tinggi untuk keperluan membangun rumah tinggal dan gereja. Bagaimana hukumnya Mola? Bodoh kita kalau jual. Jadi sudah nyata itu jelek, kenapa kita lakukan? Menolong agama lain. Muamalah dengan kafir kan boleh, Tengku? Boleh. Tapi tidak yang ranahnya ke bidang agama. Dagang roti, dagang ayam boleh. Assalamualaikum Abi, izin bertanya, apakah benar bahwa turunan zina akan menikah dengan keturunan zina? Kemungkinan besar, tapi bisa berbalik jika dia taubat. Namun bagaimana jika kita dari keturunan tersebut ingin mendapatkan suami dari keturunan ulama atau orang saleh? Bagaimana Abi? Banyak kafir yang menikah dengan orang saleh. Caranya kita harus taat, insya-Allah sembuh. Mentang dia? Ni enggak habis-habis ni. Ha? Dua untuk. Assalamualaikum Maula, izin bertanya, apakah benar ketika kita ingin punya anak mandi hujan dulu dengan suami lalu malamnya berhubungan dengan suami, apakah benar bisa begitu Ustaz? Benar di orang bodoh, bukan di kita. Udah. Enggak ada gitu-gitu. Assalamualaikum Maula, izin bertanya, bagaimana cara menyalankan hati yang benar, karena banyak orang ada orang yang udah berusaha hatinya belum baik-baik. Kedua, bagaimana salat jamaah di Mekah yang imamnya Wahabi? Kalau saya enggak ikut karena beda agama. Cuma kalau saya ragu saya ikut, tapi saya selama umrah selalu jamaah saya ajak iyadah solat. Habis isyak lagi, habis maghrib lagi, selalu begitu. Jadi kenapa saya lihat kemuliaan tempat satu, yang kedua ragu-ragu satu. Habis itu bagaimana cara mendidik diri supaya akhlak mulia? Ya butuh proses. Kalau kita jadi baik terus, dah banyak kali wali di dunia ini. Ngerti ya? Salam Maula. Si dia udah janjian bersedia terima calon suami apa adanya. Udah. Ini lepu kan. Si dia posisi di luar kota. Udah pernah bertemu di bandar. Masalah udah 2 bulan terakhir, September 2002, tanpa komunikasi. Apakah hendak salah secara hukum fikih? Temui si dia, klarifikasi secara bijak. Boleh. Karena kita udah jadikan dia calon. Jadi ketemu. Katim Puhan. Han, udah nangis pulang, ada ya. Allah alam bisawab. Semoga semua kita yang bermasalah Allah beri hidayah untuk penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lo. Kata luntulak apa no? Semoga Maula selalu mendapat syafaat Rasul. Amin sama-sama. Izin bertanya, apakah najis jika isteri suka memegang kemaluan suami? Terima kasih. Udah. Najis kalau kena mati, tapi hukum pegang boleh. Kata suami, dek, jadikan wall. Boleh. Ngerti ya? Nanti cuci mulut. Ngerti ya?
Tapi ada ulama yang bilang tak boleh. Ya ulama itu jangan kerjakan. Kita itu hobi, mau bilang gimana? Ngerti ya? Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menyekolahkan anak di sekolah non-muslim? Kurang baik. Masa anak kita ayam, kita gabungkan sama keledai, diinjak nanti. Udah. Mana yang dikatakan menikah karena Allah dan menikah karena nafsu? Karena nafsu juga karena Allah, supaya jangan haram. Yang dimaknai karena nafsu, kita enggak ikut prosedur Allah ketika kita menikah. Walau bilang karena Allah, itu karena nafsu juga, cuma untuk kencing nikah. Jika suami terkena penyakit stroke atau lumpuh, apakah istri wajib mencari nafkah? Tidak, pihak suami yang menafkahi. Tapi istri itu baik, dia mau cari nafkah. Ya tak mengapa. Asal tidak menjatuhkan norma-norma wanita. Kata baginda Muhammad SAW, Udhuru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajid 1000 orang mayat. Wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Wa qala, jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bil ilmi. Tidak berguna Al-Quran kecuali dengan ilmu. Semoga pahala belajar mengajar kita dipahalai Allah. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ada sekitar ini gara-gara nanyanya gini. 10. Makanya nggak habis saya baca. Jadi kalau nanya besok sobek-sobek, jangan begini. Jadi tertunda, ngerti ya? Kena baca, alhamdulillah. Tak kena baca, alhamdulillah juga. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Ini enggak banyak lagi. Udah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa afina wa afanna wa ala ta'atika anna wa ala imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa akribaina wa ikhwanina wa ahli buyutina wa ahli qaryatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma iftah lana wa lahum ababal khairi wa ababal barakati wa ababal ni'mah وَبَبَ رِزْقِي وَبَبَ الْقُوَّةِ وَبَبَ الصِّحَةِ وَبَبَ السَّلَامَةِ وَعَافِنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.